Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Nah, sekarang kita berada di mana? Sekarang kita berada di makam tua Raja-Raja Mataram, ya, di Yogyakarta. Tetap bersama Mas Angger sebagai guide kita pada hari ini, ya, dan mahasiswa saya yang jurusan Sejarah Peradaban Islam, dan sekarang dia ngambil S2 di UIN Sunan Kalijaga, Taslim. Nah, jadi mereka berdua yang akan memandu kita, ya, akan menceritakan kepada mahasiswa Indonesia bagaimana sejarah yang ada di makam Raja-Raja Mataram ini. Yuk kita cek. Oke, terima kasih teman-teman semua. Selamat siang. Saya kembali bersama Mas Angger, sedang di daerah Kota Gede, makam Raja-Raja Mataram Islam. Mungkin Mas Angger bisa menceritakan sedikit ini, bagaimana sejarah singkat apa sih yang bisa kita datangi atau bisa kita kunjungi di Kota Gede ini. Terima kasih. Ya, silakan Mas Angger. Baik, terima kasih Bang Taslim. Ya Bang Taslim, ini sekarang kita ada persisnya di depan Masjid Gede, Kota Gede. Dan ini adalah satu komplek wilayah bekas keraton Mataram Islam di Kota Gede. Jadi keraton Mataram Islam pertama kali ada di Kota Gede ini. Kalau di area komplek ini sekarang sisa bangunan peninggalan keraton sudah tidak utuh lagi, tapi ada beberapa bangunan yang masih utuh. Salah satunya adalah di depan kita ini adalah Masjid Gede. Untuk Masjid Gede atau Masjid Besar di Jogja itu hanya ada dua. Pertama adalah ini Masjid Gede atau Masjid Besar Kota Gede, dan yang kedua adalah Masjid Gede atau Masjid Besar Kauman. Di Kauman. Tetapi kalau masjid milik keraton itu banyak tersebar. Kalau Masjid Patok Negoro atau empat masjid di empat arah penjuru mata angin hanya ada 4. Jadi kadang orang sering terbalik antara Masjid Gede dengan Masjid Kagungan Patok Negoro dan Kagungan Dalam atau milik keraton. Nah, selain masjid di area sini di sebelah barat masjid ini nanti ada pemakaman. Pemakaman Raja-Raja Mataram Islam dan sebelum Mataram Islam. Termasuk Sultan Hadiwijaya dimakamkan di sini. Nanti adanya Gengis, Panembahan Senopati, Pakualam I ada di sini dan sebagainya nanti. Iya. Nanti ada juga di sebelah selatan area komplek masjid dan makam, nanti ada sisa benteng masih ada, dan ada sisa nanti batu di tengah jalan itu ada batu namanya Singgasana Panembahan Senopati, Selo Gilang kalau kita nyebut. Selo itu batu, Gilang itu tempat untuk nama batunya. Seperti itu Bang Taslim gambarannya. Oke. Area Kota Gede ini. Berarti Masjid Gede ini Mas Angger bisa kita samakan atau itu dengan masjid-masjid raya pada umumnya pada masa modern hari ini ya. Betul. Tapi ini berasal dari kerajaan Mataram Islam sebelum terpecah menjadi 4 kerajaan kecil seperti hari ini, ada di Surakarta dan juga di Yogyakarta. Kurang lebih begitu Mas Angger ya. Mungkin kita boleh lihat sini dulu Mas Angger, ini apa ya, boleh dijelaskan ini yang sama menarik, teman-teman di area Kota Gede ini begini Bang Taslim. Wilayah Kota Gede ini bekas area keraton ini pengelolaannya di bawah 2 kerajaan pecahan Mataram Islam. Seperti contoh kenapa di depan masjid itu ada papan pengumuman Masjid Gede Mataram, ada logo Kesultanan Yogyakarta dan ada logo Kesultanan Surakarta. Jadi masjid ini adalah di bawah pengelolaannya 2 kerajaan penerusnya itu. Nah, di depan kita ini adalah sebenarnya ini adalah monumen yang dibangun oleh Pakubuwono X atau Kesultanan Surakarta yang ke-10. Nah, ini adalah monumen Tetenger. Rasanya dulu beliau ikut membantu merenovasi masjid ini salah satunya. Tetapi mungkin karena tidak begitu terawat, jadi ada beberapa bagian yang hilang. Seperti di atas sendiri, yang sudah rusak itu adalah kuluk. Kalau orang Jawanya, kuluk itu adalah mahkota raja ya. Tapi kan sudah tidak begitu terawat ya. Rusak ini, ya ini dibangun oleh Pakubuwono X seperti itu. Berarti pengelolaan Masjid Gede ini karena tadi masih memakai nama Mataram Islam ya, itu masih di bawah pengelolaan dari 2 kerajaan pecahan dari Mataram Islam. Ada Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Seperti itu. Oke. Mungkin apalagi Mas Angger yang bisa vegetasi di area keraton ini tidak sembarangan vegetasi yang ditanam. Vegetasi itu mungkin kita sederhanakan tumbuh-tumbuhan. Oke Mas Angger. Di area keraton itu memang tidak boleh sembarangan. Ada makna tertentu, tujuan tertentu
tanam. Seperti ambil contoh ini di depan masjid ini ada 2 pohon. Ini namanya adalah sawo kecik. Sawo kecil. Pohon sawo tapi ada bijinya. Contohnya seperti ini Bang Taslim. Heeh. Boleh dilihat teman-teman. Ini sawo buahnya ini. Ini kalau manis. Kalau dimakan. Makan bisa nih. Oh iya, seperti buah sawo ya. Sawo, tapi ini kecil. Kecil ya. Kecil itu isi dari sawo ini. Oh. Maknanya apa? Maknanya adalah sarwo becik. Dalam artian sarwo becik itu di area tempat ibadah, terutama di masjid ini adalah tempatnya kebaikan. Ditanam biar orang di situ menimbulkan rasa baik dan sebagainya. Sarwo becik. Sarwo becik. Ya. Ini seperti itu. Ada lagi nanti ada banyak pohon seperti yang ditanam di sini. Nanti ada gayam, ada keben dan sebagainya. Jadi tidak sembarangan asal ditanam. Ada makna Ada filosofis. makna filosofinya apa? Tumbuh-tumbuhan yang ditanam di sekitaran masjid dan atau kawasan keraton Kota Gede ini, begitu ya. Itu baru tanaman saja, belum nanti bentuk bangunan, makna bangunan seperti apa, nanti akan lebih luas lagi. Oh, berarti setiap sudut atau setiap bentuk bangunan yang ada di Keraton Kota Gede ini semuanya memiliki nilai filosofis masing-masing. Bahkan sampai nanti ornamen yang ada di tembok itu, kenapa ada ornamen flora, tumbuhan, kenapa ada ornamen fauna, hewannya harus hewan seperti ini, semuanya ada maknanya. Nanti akan ada terjelas nanti di sana. Oke, mungkin Mas Angger bisa ceritakan sedikit itu. Kenapa saya penasaran dari tadi nih. Penasaran kenapa ada 2 pohon beringin besar yang mungkin kalau bekas peninggalan alun-alun lagi ya. Itu kenapa masih? Memang penanda sebenarnya kalau pohon beringin, kalau dari secara nalar positif saja ya, pohon beringin itu kan bisa menyimpan air. Jadi maksudnya kenapa kok banyak sampai sekarang pohon-pohon besar itu dikeramatkan. Mungkin bukan masalah ada penunggu atau tidak, itu memang hal lain. Tapi maksud dari leluhur kita mengkeramatkan sebuah pohon besar itu untuk menjaga air yang ada di daerah sekitar. Bayangkan saja kalau pohon-pohon besar seperti ini sudah tidak ada atau mati, bagaimana nanti sumber air di sekitarnya kan berpengaruh besar. Tetapi ini sebagai penanda wilayah. Maksudnya dulu ini ada bekas alun-alun di sini. Sebagai bekas peninggalan juga ya. Tapi kan kita ada ilmu yang lain bahwasanya ternyata ini untuk melindungi mata air di sekitar sini. Berarti memang sangat-sangat filosofis para pendahulu keraton-keraton atau kerajaan Mataram Islam ini dalam membangun. Jadi tidak sembarangan bangun ini Mas. Ada teknik-teknik khusus biarpun mungkin pada masa itu teknik lingkungan dan teknik arsitektur itu belum semaju hari ini ya. Tapi kan masih bisa diwariskan sampai generasi yang sekarang. Iya, karena seperti apa. Tapi kalau sambil jalan kita Mas Angger, tapi Masjid Kota Gede ini masih tetap difungsikan dong sampai hari ini ya? Sampai detik ini masih difungsikan aktif untuk kegiatan ibadah. Baik itu sholat berjamaah, kegiatan pengajian, kegiatan rutinan, masih aktif digunakan sampai sekarang. Kalau masing-masing kerajaan, baik itu Kasultanan Ngayogyakarta dan Kasunanan Surakarta, itu masih melakukan kegiatan-kegiatan besar di sini atau ada kegiatan bareng gitu karena sebagai pewaris resmi dari kerajaan Mataram Islam. Kegiatan rutin yang ada di area komplek bekas Keraton ini, kalau setiap mau adalah bulan Suro. Ya, kalau orang Jawa bulan Suro itu kadang di sini ada tradisi namanya jenang suran. Jenang itu membuat bubur dari tepung. Kalau bubur beras ada. Ini bubur tepung namanya jenang kalau orang Jawa. Sambil jalan aja Mas Angger biar enak. Bubur suran. Suran itu dari bulan Suro. Ya. Terus nanti ada ziarah kubur juga ada. Itu masih aktif sampai sekarang. Itu dikelola tetap oleh Kasultanan dan Kasunanan. Di depan pintu masuk makam itu ada satu bangsal atau bangunan kecil untuk jaga abdi dalam. Lah yang jaga itulah nanti abdi dalamnya ada yang dari Solo, Kasunanan, ada yang dari Kasultanan Jogja. Nanti kita akan lihat seperti apa di dalam. Jadi hari ini atau shift ini yang jaga siapa, Solo atau Jogja. Itu ada shift pembagian juga ya dari Kasultanan maupun Kasunanan ya. Shift pembagian. Berarti kurang lebih mirip dengan apa yang ada nanti di makam Imogiri yang sama persis dengan di makam Imogiri. Iya, bagaimana
di tengah itu Mataram Islam, ke kanan sebelum itu, pecah, nanti kalau dia ke barat atau ke kiri itu Kasunanan Surakarta, Raja-Raja Pakubuwono. Kalau yang itu ke kanan nanti Hamengkubuwono ke timur. Kalau yang lurus ke atas nanti itu Sultan Agung sampai dengan Pakubuwono III misalnya sebelum Mataram itu pecah. Nah ini apa nih kira-kira filosofinya Mas Angger? Gapura. Ada penamaannya nggak? Ada. Saya mohon maaf untuk tidak masih sedikit saya lupa betul untuk nama gapuranya. Itu bisa dicek antara Paduraksa atau Gapura Spit Urang. Atau jangan nanti lah. Tapi di sini kalau kita melihat bangunan-bangunan suci baik itu masuk ke candi ataupun area bekas peninggalan di Jawa, nanti coba kita bisa melihat namanya adalah Kepala Kala atau Kalamakara. Boleh disirat teman-teman. Lihat atas itulah. Ini maknanya apa? Maknanya adalah sebagai simbol penolak bala atau penolak hal yang tidak baik. Hal buruk ya. Hal buruk. Jadi diharapkan orang masuk ke halaman yang suci itu dia sudah dilindungi. Ini alkulturasi dari Hindu Buddha. Nanti kalau kita ke candi-candi Hindu itu akan masih ada seperti ini. Di masa mau candi mesti ada kepala kala atau kepala makara besar. Relief seperti ini masih ya. Ada, betul. Ini kita mau menuju ke makam-makam siapa Mas Angger? Boleh dijelaskan ke teman-teman? Ke makam Raja-Raja Mataram Islam sebelum pecah. Kira-kira siapa aja Mas Angger yang? Nanti ada Panembahan Senopati, Sultan Hadiwijaya, nanti ada Nyakinis, terus Ki Ageng Pemanahan dan sebagainya. Mungkin orang banyak terlewat seperti ini Bang. Mungkin banyak orang taunya hanya ini sebatas tembok saja. Sebatas tembok. Tapi sebenarnya ornamen ini ada maknanya semua. Termasuk kenapa ada makna segitiga. Bisa dijelaskan Mas sama teman-teman secara detail kami paham. tidak menguasai untuk kenapa ada maknanya secara detail tidak memahami. Pada prinsipnya makna ada segitiga, ada nanti ada fauna, nanti di sini ada flora, juga bungaan ya. Itu maknanya semuanya adalah simbol kehidupan semua, filosofi kehidupan yang kita alami di dunia ini. Salah satunya ada nilai-nilai kita harus dalam nanti kembali ke sang penciptaan seperti apa nilai-nilai yang kita perlu siapkan, harus bagaimana ini mengandung makna itu semua. Nah ini sebenarnya adalah kelir kalau orang Jawa ngomong. Kelir. Ya. Ini sebagai tembok batas. Jadi kalau dulu tidak langsung masuk, tapi kan ada perlindungan itu dulu. Kelir namanya. Ini dibangun abad ke-16. Ini prasasti bahasannya adalah Kanjeng Panembahan Senopati atau Raja Panembahan Senopati bertahta Kerajaan Mataram itu tahun Jawanya 1509 Jimawal itu tahun Jawa. Tahun Masehinya 1579. Nah, itu beliau wafat 1532 itu bulan Jawa, tahun Jawa. Masehinya 1601. Berarti ini masih asli semua Mas Angger ya. Mayoritas asli. Dan alhamdulillah mungkin sudah menjadi bagian dari cagar budaya ya. Sudah. Jadi kawasan Kota Gede ini sudah diresmikan menjadi area cagar budaya. Satu wilayah, satu kawasan ini ya. Satu kawasan. Ini tidak hanya yang di sini saja. Ini seperti itu. Oke teman-teman, kita saat ini sudah berada di depan makam dari Raja-Raja Mataram Islam di kawasan Kota Gede. Mungkin kita nanti akan berziarah dan juga tur sekitar kawasan Kota Gede untuk melihat sejarah dan juga peninggalan-peninggalan dari Keraton Mataram Islam. Mungkin Mas Angger bisa jelaskan sedikit ini di sini makam siapa saja atau bagaimana sejarahnya kira-kira makam-makam yang ada di dalam tembok ini. Langkah banyak kita langsung masuk saja. Nanti kita izin kepada juru kunci untuk di depan dulu, liputan di depan. Nanti untuk ziarah kita tidak diperkenankan membawa kamera. Monggo Mas Angger, silakan. Teman-teman, kita pas sudah berada di depan pintu masuk ke makam Raja-Raja Mataram Islam di Kota Gede, di kawasan Kota Gede. Jadi seperti tadi sudah dijelaskan oleh Mas Angger, ini adalah wilayah yang dikelola oleh dua kerajaan yang
resmi pecahan dari Mataram Islam. Ada di sebelah kiri saya itu ada Kasunanan Surakarta, dan juga di sebelah kanan saya itu ada bangsal atau pendopo itu dari Kesultanan Ngayogyakarta. Oke, mungkin Mas Angger bisa sedikit ceritakan ini sejarah makamnya dan juga siapa saja tokoh-tokoh Mataram Islam yang dimakamkan di dalam. Baik, Bang Roslin, terima kasih. Ya. Bang Roslin dan rekan-rekan, sekarang kita ini di depan pintu makam raja-raja di Kota Gede ya. Siapa yang dimakamkan atau disarekan kalau orang Jawa di dalam makam sini? Yang pertama yang jelas adalah Panembahan Senopati, raja pertama Mataram Islam, pendiri ya, kerajaan pendiri Mataram kerajaan Islam. Islam. Nanti ada Ki Ageng Pemanan, ada Ki Ageng Penjawi, itu beliau masih saudara dekat yang beraktor intelektual saya. Berdirinya Keraton Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam di Yogyakarta. Nanti ada Sultan Hadiwijaya, nanti ada Nyi Ageng Ngenis, dan ada Pakualam I juga. Jadi memang ada banyak versi makamnya siapa, tapi yang paling inti adalah itu. Kalau kita mau masuk, nanti kita harus ganti pakaian, tidak diperkenankan seperti ini. Nanti kita pakai surjan peranaan sama pakai pakaian adat Jawa Jogja. Berarti ada pakaian khusus ya. Oke, ini mungkin untuk teman-teman yang nanti mau ada waktu luang atau ada kapan-kapan main ke Kota Gede, harus diingat untuk nanti masuk ke makam itu tidak diperkenankan untuk memakai baju sembarangan, tapi ada pakaian khusus yang mungkin nanti disediakan di tempat penjagaan, yang itu menjadi pakaian khusus ketika kita ingin masuk ke makam-makam Mataram Islam ini, karena itu sudah menjadi tradisi adat istiadat yang sudah diturunkan temurun-temurun oleh kerajaan dan orang-orang di sekitar kawasan Kota Gede. Tentunya tidak boleh diliput. Nah, jadi tidak boleh diliput juga ya teman-teman, karena ada beberapa lagi-lagi menjaga kesakralan dan juga menjaga kita penghormatan kepada para leluhur yang dimakamkan di sini. Tapi satu pertanyaan saya Mas Angger nih, saya juga udah pernah main-main nih ke Imogiri. Apa sih yang paling membedakan Mas Angger? Yang membedakan antara makam-makam di Imogiri, makam-makam Raja Mataram, dan juga makam-makam Raja Mataram yang ada di Kota Gede? Baik. Kalau perbedaan utamanya adalah jelas siapa yang tokohnya, tokoh siapa yang dimakamkan di sini. Yang jelas untuk yang di Kota Gede ini, yang dimakamkan di sini adalah tokoh-tokoh periode awal Mataram Islam itu berdiri pada masa-masa pertumbuhan. Masa-masa awal berdiri masa-masa awal Mataram Islam itu berdiri. Ada Panembahan Senopati, aktor intelektual, nanti ada Ki Ageng Pemanan, Ki Ageng Penjawi, terus nanti ada Sultan Hadiwijaya dari Pajang, Ageng Ngenis, dan ada Pakualam I dan sebagainya. Tetapi kalau perbedaannya dengan yang di Imogiri, nanti itu tokoh utamanya adalah Sultan Agung. Sultan Agung. Ya. Jadi Sultan Agung itu dulu sempat di sini awal. Nanti beliau memindahkan keratonnya, dipindahkan ke Kerto. Kerto itu Bantul sisi timur selatan sana. Selatan dari Kota Gede ini. Di situ nanti di tengah adalah makamnya Sultan Agung. Nanti kalau ke arah kanan adalah nanti makamnya dari Hamengkubuwono. Nanti kalau ke arah kiri, nanti dari makam turunan dari Kasunanan Surakarta. Surakarta. Seperti itu. Berarti di sini Mas Angger tidak hanya raja yang dimakamkannya, tapi para intelektual dan tokoh-tokoh utama dari kerajaan-kerajaan Mataram Islam fase awal pertumbuhan. Jadi tidak hanya raja ya, tapi para pembesar kerajaan di sini semua ya. Oke, mungkin itu yang membedakan dengan Imogiri. Yang Imogiri itu memang betul-betul raja ya. Dan para keturunannya nanti. Raja dan keturunannya. Oke, mungkin terima kasih teman-teman untuk liputan di sekitar makam Raja-Raja Mataram Islam di kawasan Kota Gede. Mungkin nanti setelah ini kita akan ziarah dan juga lihat-lihat di dalam, dan lagi-lagi mohon maaf karena tidak bisa sesuai aturan di sini, tidak bisa menggunakan pakaian seperti ini dan dibawa kamera. Mungkin sampai di sini dulu liputan sekitar kawasan Kota Gede. Terima kasih teman-teman semua. Semoga liputan kali ini bermanfaat dan juga menambah keilmuan teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam cerdas. Salam cerdas.